Jakarta, ibu kota yang memberikan harapan untuk turut memajukan Indonesia, mewujudkan smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi informasi digital. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai anak usaha dari BUMD Jakpro yang bergerak di bidang teknologi informasi komunikasi, JIP siap untuk berkontribusi dalam membangun kota Jakarta. Pagi, Suci, apa kabar? Malam, Suci, mana dia? Pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik sahabat urban yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mukhtar Wijaya dalam Tatap Muka. Tatap Muka adalah program dialog santai bersama para narasumber yang kompeten. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Pak Araf Andia. Beliau sebagai Direktur Utama Jakarta Infrastruktur Propertindo. Halo, selamat pagi Pak Araf. Selamat pagi, Pak Mukhtar. Saya panggil Bapak apa Mas ya? Enaknya boleh. Boleh Mas ya. Mas juga boleh. Ya. Pak Araf, ini menarik sekali ya. Saya pertama kali nih bertatap muka dengan Pak Araf. Ya. Padahal ini sudah lama sekali ternyata ya Jakarta Propertindo ini ya. Ya. Nah, Pak Araf mungkin untuk awal-awal bisa cerita sedikit ya terkait dengan latar belakang dari pendirian Jakarta Infrastruktur Propertindo, karena yang banyak diketahui justru Jakpro-nya tuh Pak. Oke. Nah, ada kaitannya nggak tuh dengan Jakpro itu Pak? Ada banget. Baik, terima kasih Mas. Jadi sebetulnya Jakarta Infrastruktur Propertindo atau kita panggil JIP ya Pak ya. Ya. Mas ya. JIP ini tuh umurnya udah 16 tahun. Ya kan. Jadi kalau secara garis besar ini kami ini satu dari 7 anak usahanya Jakpro, Pak. Oke. Yang bergerak di bidang telco ICT. Tapi kalau kita flashback ke belakang lagi, itu berdirinya di 2006. 2006. Jadi di 2006 itu bahkan dulu awalnya itu sebagai fokus di bidang telekomunikasi, itu bangun-bangun microcell pool di Jakarta. Karena pada saat itu kan lagi jadi bisnis baru ya, tower provider itu. Jadi pada saat itu kami bahkan namanya aja PT Jakarta Komunikasi. Jadi namanya Jakom waktu itu. Oke. Kemudian di 2014 PT Jakom ini berubah nama menjadi Jakarta Infrastruktur Propertindo. Jadi kalau melihat historicalnya kenapa ada perubahan nama, itu memang karena dari sisi bidang bisnisnya pun juga ada sedikit penambahan ya. Jadi wawasannya cakupannya itu lebih luas lagi. Jadi tidak hanya berbisnis di tower, tapi juga ada beberapa bisnis yang di-establish khususnya di bidang ICT, di bidang ICT-nya. Itu seperti itu. Oke. Sesungguhnya Jakarta Propertindo ini bergerak di bidang apa sih? Kalau core business sendiri gitu Pak? Ya kalau core business kita fokus di ICT telco. Jadi information communication technology dan telecommunication. Jadi kalau bahasa di luar mungkin di bisnis IT telco gitu kan. Bahkan bisa dibilang karena kita sudah beberapa kali bertransformasi gitu ya, baik dari sisi pengurus atau BOD-nya. Nah ini kami sebagai pengemban amanah saat ini itu ini amanah kami pegang setahun terakhir nih Pak. Ya. Setahun terakhir. Jadi di setahun ke belakang ini memang yang kami lakukan itu selain kita menjaga recurring bisnis yang sudah ada, yang kedua kita juga meng-create new business
Nah, yang terakhir ini adalah rebranding. Nah, jadi kalau mungkin Mas Mukhtar bisa misalkan baru tahu JIP ini akhir-akhir ini ya, karena memang kita lagi sangat proaktif, sangat aktif sekali di rebranding perusahaan kita ini. Jadi bahkan logo, kemudian warnanya, dan saat ini pun misi kita ini cukup cukup berat. Kenapa? Karena kita benar-benar ingin berperan aktif di ekosistem telco IT di Jakarta, Indonesia lah secara umumnya gitu. Oke, jadi memang beratnya itu karena apa tuh Pak? Ini penugasan dari Pemprov DKI sendiri sebagai stakeholder ya. Nah, itu seperti apa tuh Pak? Ya, jadi kalau JIP sendiri saat ini masih langsung bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemberi amanat, yaitu Jakpro sebagai BUMD Pemprov DKI. Jakpro sendiri kan sebetulnya ini satu dari 23 BUMD yang dimiliki oleh Pemprov DKI ya. Nah, kami di sini mendapatkan amanah cukup beratnya adalah salah satunya, selain kita memastikan JIP ini sehat dari sisi perusahaan, dan kita bisa bahkan lebih berperan aktif dengan teknologi yang ada saat ini, karena kita tahu teknologi telekomunikasi ICT ini sangat pesat ya pergerakannya. Bahkan kayak contoh COVID kemarin aja, itu ada satu behaviornya manusia itu yang bisa kita lihat berubah, yaitu di mana pada saat kita lockdown itu kita diharapkan masih bisa produktif ya. Jadi di situ bahkan kita bisa bekerja, berbisnis dari rumah menggunakan teknologi telco ICT tadi Pak. Gitu. Jadi kalau bisa dilihat kan, kita sering ada Zoom meeting ya kan, bahkan marketplace juga mulai sangat pesat pertumbuhannya, UMKM juga sangat meningkat pergerakannya. Bahkan bisa dibilang saat COVID 2-3 tahun lalu itu ya memberikan satu warna baru nih pada saat sekarang kita lagi recovery, dan JIP mengambil langkah, kita akan lebih berperan aktif di situ, khususnya di Pemprov DKI-nya. Nah, selain tadi kita juga kebetulan mendapatkan amanah dari Jakpro untuk satu penugasan, yang mana penugasannya diberi oleh Pemprov DKI, yaitu membangun sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT singkatannya. Jadi SJUT ini kami jalankan di dua area yang didapatkan oleh Jakpro, yaitu di Jakarta Selatan dan di Jakarta Timur. Sedangkan yang di Jakarta Barat sama Jakarta Pusat itu oleh BUMD lain, yaitu Sarana Jaya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, ini sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan SJUT tadi, ini sangat menarik nih Pak, karena terkait dengan kesemerabutan Jakarta terkait dengan utilities ya. Nah, tadi menarik juga terkait dengan Bapak ini baru dapat penugasan sekitar 1 tahun begitu ya? Sebelumnya dari 2021 lah. 2021. Nah, saya ingin tahu mau dibawa kemana? Jakarta Infrastruktur Paperindo oleh Pak Araf ini. Ya, yang pasti karena ini ada satu amanah, tekad kami di JIP dan komitmen kami adalah menyelesaikan tugas tersebut. Jadi penugasan ini yang kita terima itu total ada 115 km di 32 ruas jalan, di mana 10 ruas jalan ada di Jakarta Timur, kemudian sisanya ada di Jakarta Selatan. Dari 115 ini memang kita baru selesaikan 25 km. Jadi ini sekitar 22% lah ya, kurang lebih. Nah,
challenge-nya adalah bagaimana saat ini kami bisa menyelesaikan sisa amanah tersebut. Nah, SJWT ini kebetulan adalah penugasan tanpa PMD, Mas. Jadi tanpa penyertaan modal daerah. Jadi ini memang menggunakan dana korporasi kami sendiri, gitu. Nah, ini adalah yang cukup bikin unik, ya kan? Dan tentunya sangat menantang, yang challenging. Bagaimana kami bisa istilahnya berinisiatif secara korporasi untuk berinvestasi di SJWT ini, gitu. Nah, dari 25 km yang sudah kami lakukan di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya ini kami alhamdulillah sudah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan swasta, gitu ya. Dan ini kebetulan lokal company juga, lokal player juga di bidang telkonya juga, gitu. Jadi saat ini kita sudah engage dengan PT Miko untuk penyelesaian sisa 48 km yang ada di Jakarta Selatan. Nah, sedangkan yang di Jakarta Timur, insya Allah bulan Juli itu kita bisa mulai jalankan. Ini mudah-mudahan sudah ada mitra yang saat ini sedang kita proses juga sih, Mas, gitu. Artinya memang mengorkestrasi perusahaan-perusahaan terkait untuk merealisasikan penugasan tadi, begitu? Betul, Pak. Jadi memang SJWT ini sebetulnya kita ini menyiapkan rumah kabel. Ya, kabel apa? Kabel utilitas. Kabel utilitas itu ada beberapa tipe. Satu buat kabel telekomunikasi yang mungkin saat ini yang paling banyak yang ada di seliweran di Jakarta. Dan itu ada kabel fiber optik lah ya. Yang kedua itu adalah sebetulnya desainnya itu memang sudah buat kabel listrik tegangan rendah juga. Dan terakhir adalah air, gitu ya, pipa air. Tapi memang fokus kami saat ini karena hampir 90% yang semerautnya itu adalah kabel telekomunikasi yang ada di udara, itu yang kita targetkan, kita prioritaskan untuk turun dulu ke bawah. Karena dengan itu turun udah kelihatan bersih kok, begitu loh. Ya, ada beberapa contoh lah, kayak di Jalan Mampang Perapatan sekarang udah terlihat cukup bersih, tinggal sisa ada kabel PLN sedikit, gitu ya. Kemudian ada lagi contoh yang lain mungkin yang dikerjakan oleh Pemprov pada saat awal-awal itu di Jalan Kemang Raya juga udah terlihat rapi. Sekarang kita lagi fokus untuk penurunan di sisa jalan yang sedang kita bangun, kayak di Senopati, Gunawarman, dan lain-lain lah di situ. Nah, jadi itu tadi penugasan. Yang satu sisinya lagi, bagaimanapun kami harus berinisiatif untuk membangun bisnis sendiri, Pak. Nah, contoh saat ini juga kita sudah menggelar FTTH, Fiber to the Home, di beberapa rumah susun yang ada di Jakarta. Jadi sekitar 12 rumah susun sudah kita gelar FTTH-nya. Bahkan kita memberikan internet atau wifi hotspot gratis di beberapa lokasi. Dan ini jadi bagian CSR kami juga. Nah, jadi pada saat COVID kemarin, JP berinisiatif untuk memberikan internet gratis. Alhamdulillah responnya cukup baik dari masyarakat yang ada di rumah susun, dan kami juga alhamdulillah mendapat award ya dari beberapa media di luar, institusi media di luar, bahwa CSR kami itu sangat membantu masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk bisnis tower yang selama ini memang jadi core bisnisnya JP saat dulu dibangun, itu sedang kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi, dan kita saat ini sudah ada komunikasi, bahkan engagement juga dengan beberapa operator seluler yang ada di Indonesia ini. Kemudian kami juga saat ini saat ini sedang berproses untuk pembangunan data center, untuk tipe Edge data center yang kapasitasnya tier 3 ke bawah lah, gitu. Jadi bisnis tadi, tower atau microcell pool, kemudian data center tadi, bahkan kita sudah ada juga bisnis yang kita inisialisasi digital signage yang mungkin Mas bisa lihat di
lajur MRT yang di atas dari depan kantor ASEAN sampai Lebak Bulus. Kemudian ada juga di pilarnya jalan LRT Jakarta yang ada di sekitaran Kelapa Gading dan Velodrome. Nah, bisnis-bisnis ini merupakan kita integrasikan menjadi bisnis turunan dari SJOT, penugasan SJOT yang kita dapat. Jadi masih ada benang merahnya, Mas. Gitu ya. Meskipun dalam tanda petik mandiri, tapi masih ada. Sebetulnya masih ada kekaitannya. Bahkan kita juga lagi inisialisasi untuk ada bisnis di aplikasi dan lain-lain. Banyak kita saat ini kita lagi banyaklah terima ide-ide yang brilian gitu ya dari pemain-pemain di luar gitu ya, dari aplikasi, kemudian bahkan juga ya intinya kami ingin berperan aktif di ekosistem ini gitu. Ya, ini salah satu tujuan kami agar kami agile lah dengan ini perkembangan zaman dan teknologi. Gitu. Artinya memang di zaman sekarang yang serba digital harus mengikuti betul. dengan situasi kondisi. Betul. Dan itulah menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh JIP sendiri terkait dengan challenge tadi untuk pengembangan bisnis sendiri. Betul. Oke, kalau kita lihat dari sisi kinerja Pak Arad, bisa dielaborasi nih seperti apa kira-kira yang selama dipegang sama Pak Arad aja lah kira-kira. Ya pasti alhamdulillah tahun lalu buku kami biru gitu ya. Kita membukukan keuntungan walaupun masih di bawah target sedikit, tapi komitmen kami agar kita tetap bagus dari sisi pencapaian, tetap biru, itu berhasil kami realisasikan. Tahun ini pun juga kita berharap selain biru juga pencapaiannya juga bisa lebih baik dari yang tahun sebelumnya dari sisi persentasenya. Itu yang pasti, karena itu yang jadi di pucuk jadi target utama kita, bahwa kita bagaimanapun mau berperan aktif seperti apapun, ya kita harus sehat gitu ya, jangan sampai kita nggak sehat gitu ya dari sisi perusahaan. Nah, kalau kita sehat, kalau kita juga bahkan bisa lebih besar lagi dengan mengestablish beberapa bisnis lainnya, itu otomatis juga akan memberikan feedback yang positif juga kepada holding, yaitu Jakpro. Nah, saat ini kami juga sangat intens untuk bisa memonetize aset-aset Pemprov yang saat ini dikelola oleh Jakpro. Nah, ini yang ya venue-nya Jakpro yang saat ini dikelola, itu kami juga cukup dari tahun lalu juga cukup intens untuk bisa ditawarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak swasta di luar gitu. Tapi di bidang ICT telco ya. Jadi sekalian aja nih kalau ada yang mau berminat, monggo ngobrol. Sekalian jualan ya. Iya. Kita rehat dulu sebentar. Kita minum dulu. Jakarta, ibu kota yang memberikan harapan untuk turut memajukan Indonesia, mewujudkan smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi informasi digital. PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebagai anak usaha dari BUMD Jakpro yang bergerak di bidang teknologi informasi komunikasi, JIP siap untuk berkontribusi dalam membangun kota Jakarta.